Wartawan tampak ramai memenuhi lobi butik glamorous. Rihanna memejamkan mata beberapa saat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi para pencari berita itu. "Itu Teresa?" seru salah seorang wartawan yang memergoki Rihanna berdiri memandangi mereka dari balik pintu kaca. Dengan penuh penasaran, dengan penuh percaya diri dan wajah tanpa ekspresi, Rihanna berjalan mendekati para wartawan yang sudah berebut untuk mendekat kepadanya. Dua satpam yang mencoba menahan akhirnya menyerah dan menyingkir. Kilatan cahaya menyilaukan dari kamera para wartawan, tidak berhenti terarah pada Rihanna dari berbagai sisi. "Teresa, apa Anda tidak merasa bersalah pada tunangan Anda? Anda masih bertunangan, tapi Anda mempunyai laki-laki lain selain beliau. Siapa nama pria yang bersama Anda itu? Apa pekerjaannya? Apa dia tahu Anda sudah bertunangan? Apa satu pria tidak bisa memuaskan Anda? Kemarin Tuan Jenkins, dan sekarang pria berbeda lagi. Teresa, apa begini cara Anda menaikkan pamor? Apa dengan cara ini juga Anda berhasil masuk lulus dari The Royal Academy London? Foto-foto itu sangat jelas bahwa itu adalah Anda. Apa Anda mau menyangkalnya?" Berondongan pertanyaan yang terlontar dari mulut para wartawan membuat Rihanna tercengang sekaligus geram. Rihanna menatap dingin setiap wartawan yang menyerangnya dengan banyak pertanyaan menyudutkan itu. "Kalian sedang bertanya atau memberikan pernyataan? Apakah kalian bertanya atau mengarahkan jawaban supaya sesuai dengan yang kalian mau?" tanya balik Rihanna. Suaranya terdengar dingin dan tegas. "Kalau kalian bertanya, sebaiknya perhatikan baik-baik pertanyaan kalian, atau saya akan mengajukan tuntutan pencemaran nama baik," lanjut wanita itu. "Lalu bagaimana dengan foto-foto yang beredar?" seru seorang wartawan yang diangguki oleh yang lainnya juga. Rihanna menghadap ke kamera dengan seringainya. "Benar, itu adalah saya. Tapi Anda mengakuinya? Jadi siapa pria itu? Apa dia sugar daddy Anda?" "Saya belum selesai bicara." Rihanna meninggikan suaranya terhadap wartawan yang memotong perkataannya. "Kalau sampai saya tahu kalian menulis berita yang tidak benar, saya tidak akan segan membawa perkara ini ke meja hijau." Rihanna menghadap ke kamera dan menyambar mikrofon salah satu wartawan. "Foto yang beredar memang benar adalah saya, tapi itu karena saya dipaksa. Bagi yang bersangkutan, harap segera mengklarifikasi. Jika tidak, saya pastikan rekaman kejadian yang sebenarnya akan beredar ke masyarakat." Rihanna mengembalikan mic dan melangkah pergi. Para wartawan yang ada di sana menjadi bingung dan menatap Rihanna tidak mengerti. Ibunda Evan itu berhenti berjalan saat melihat Elena berdiri di tengah koridor yang menghubungkan kantor dan butik. "Kau punya bukti atau hanya menggertak?" tanya Elena dengan mata memicing. Rihanna menatap atasannya itu dengan senyum tipis. "Anda akan segera tahu kalau pria itu tidak memberikan klarifikasi dan menjelaskan ke publik." Rihanna tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Elena mengepalkan tangan dan menatap garang rivalnya itu. "Kau ingin mengalahkanku? Bermimpilah," gumam Rihanna dengan seringainya. Eric duduk di ruangan meeting dengan wajah yang berselimut mendung. Laki-laki itu terlihat tidak fokus dan sering mengecek ponselnya. Semua catatan panggilannya pada Rihanna, tidak satupun yang dibalas wanita itu. Kegelisahan Eric tidak luput dari mata Kathleen yang duduk di hadapannya. "Tuan Jenkins, bagaimana menurut Anda? Saya cocok untuk jadi host Beyond the Passion?" lontar Kathleen setelah dia mendengar ucapan setuju dari Sean Lee dan co-produser acara. Eric acuh tidak acuh melirik Kathleen, lalu melihat semua orang yang ternyata juga menatapnya, menunggu jawabannya. "Terserah," ucapnya tidak bergairah. Kathleen memandang Sean Lee sambil tersenyum tipis serta menyentakkan alisnya dan disambut artis cantik itu dengan seringai. "Aku pilih Ayu, dia lebih cocok. Selain karena wajahnya masih fresh di layar kaca,
Ayah juga pernah belajar desain, jadi pengetahuannya seputar fashion lebih banyak dibanding Kathleen. Lontar Irwan tiba-tiba. Senyum Kathleen dan Xianli memudar. Keduanya menatap jengkel pada Irwan. Xianli yang tidak terima segera menyalakan mic yang ada di depannya. Akan lebih baik menggunakan model berpengalaman daripada hanya seorang mantan asisten desainer. No, salah. Acara ini 70% bertujuan mengupas masalah clothing, 20% mengupas tentang desain, dan hanya 10% soal model. Dan semua itu ada pada Ayu. Jadi aku tetap pilih Ayu. Paman, hardik Xianli. Semua mata spontan memandang pada artis yang suka memakai pakaian minim itu. Sadar ada yang menatapnya, Xianli pun mengandarkan matanya ke sekelilingnya dan terakhir pada Eri yang menatapnya sambil menipiskan bibir. Xianli meremas roknya dan menatap kesal sang paman. Awas kau paman. Sambil berjalan terburu-buru, Xianli berseru dan menyusul Irwan yang berjalan kembali ke ruangan kerjanya. Paman, tunggu. Irwan berhenti. Dia membalikkan badan dan melihat keponakannya dengan sorot datar. Ada apa? Apa-apaan itu tadi? Kenapa paman masih ngotot mau pakai Ayu? Aku sudah bilang kan, aku gak setuju. Sarkas Xianli. Irwan mengangguk lalu menunjuk kantornya. Kita bicara di dalam. Laki-laki parubaya itu duduk di sofa dan melihat ponselnya dengan tampang masa bodohnya. Paman, apa paman sungguh mau melawanku seperti ini? Irwan menyandarkan punggungnya dan menatap lelah artis muda yang merupakan putri dari kakak kandung istrinya itu. Xianli, bukannya aku sudah kasih tahu alasannya? Aku mau wajah yang fresh. Kathleen, dia sudah banyak dikenal dan sebagian besar kru enggan bekerja sama dengannya. Selain suka telat, dia juga susah dikasih tahu. Banyak alasan. Pokoknya aku gak mau Ayu atau Riana menginjakan kaki di acara itu dan juga perusahaan ini. Ini adalah perusahaanku dan aku berhak menggunakan suaraku untuk menentukan siapa yang aku pekerjakan di sini. Lagi pula, Riana ataupun Ayu, mereka di sini bekerja, bukan bermain. Omong kosong. Aku tahu kau hanya ingin menidurinya saja kan? Apa paman tidak takut kalau sampai Tante Wendy tahu? Brak. Irwan menggebrak meja kaca itu hingga Xianli berjingkat kaget dan melotot menatap sang paman. Jangan hanya karena kamu punya sedikit saham di sini, lalu kamu bisa seenaknya mengaturku. Aku berhak menggunakan siapa saja untuk acara itu. Masalah aku mau tidur dengan dia, itu juga urusan pribadiku. Jangan melampaui batasmu, Xianli. Aku akan membiarkanmu melakukan itu, tapi tidak kalau orang itu adalah si Jalang Riana dan anteknya itu, sengit Xianli. Dengar, jika kau tetap memaksa, aku pastikan Tante Wendy tahu dan paman akan menanggung sendiri akibatnya. Xianli membalikkan badan lalu meninggalkan ruangan ayah Dimas dan Elena itu. Irwan menggua rambutnya dan menghentakkan kakinya kesal. Keponakan sama tantenya sama saja. Sial. Tok tok. Ada apa lagi? Sentak Irwan. Sekretaris Irwan yang berada di pintu dengan takut-takut membungkuk hormat. Pak, ada Nona Kak. Om. Melihat Kathleen yang menyelonong masuk ke ruangannya, Irwan mendesah kesal. Dia berdiri lalu beranjak dari sofa menuju meja kerjanya. Aku banyak kerjaan, jangan ganggu aku. Om, kok ketus gitu sih? Rengek Kathleen. Irwan yang setadinya sudah emosi gara-gara Xianli, kian bertambah frustasi mendengar rengekan manja sugar baby-nya itu. Keluar, jangan bikin aku tambah marah, usir Irwan. Kathleen tercengang, dia tampak bingung dengan perubahan sikap laki-laki yang sering berbagi tempat tidur dengannya itu. Ini kali pertama laki-laki itu menaikkan suara padanya. Om, kok marah-marah gitu sih? Kita jadi takut. Jejet Kathleen manja. Keluar, usir Irwan lagi dengan mata melotot dan menunjuk ke pintu.
Kathleen tersentak. Dia pun segera berlari keluar dari ruangan itu. Sang manajer yang menunggunya di ruangan santai sekretaris Irwan terkejut karena melihat modelnya sudah keluar dari kantor Irwan. Loh, kok cepet? Kathleen menatap jengkel pintu ruangan CEO Sun Media yang tertutup itu, lalu berjalan pergi tanpa menjawab manajernya. Sementara Rihanna menunduk dan menjauhkan telinganya dari ponsel miliknya karena kerasnya suara Irwan. Karena kerasnya suara lawan bicaranya. Aduh, lama-lama budek aku, Bu, saat Rihanna dan menggosok telinganya. Biarin, kenapa hal sepenting ini kamu gak ceritain ke aku, ha? Rihanna mendesah. Sayangku, masa semua kejadian harus aku ceritain sama kamu? Memang harus. Pokoknya habis kamu menyelesaikan gaun Xianli, kamu harus ke apartemen. Kita harus bicara. Titik. Rihanna terperangah. Wah, apa dia lagi dapat ya? Ngegas banget. Gumam Rihanna sebelum dia kembali pada tugasnya. Sebuah notifikasi pesan kembali masuk. Rihanna menggeram kesal dan segera membukanya. Apalagi nih? Minta penjelasan? Untuk apa? Maksa banget sih. Rihanna membaca chat dari Eric itu, lalu melemparkan begitu saja ponselnya dan tidak payah untuk membalas. Beberapa kali ponselnya berbunyi dan ternyata berasal dari orang yang sama. Dia pun mengambil benda pipi itu dan mematikannya. Amat, ucapnya pada diri sendiri dan kembali bekerja. Tak tak tak. Rihanna menegakkan tubuhnya. Dia hafal betul suara langkah itu. Wanita itu pun memutar kursinya dan melihat wanita yang berdiri di sisi manekin gaunnya itu. Apa kamu yakin lusa Xianli bisa bawa gaun ini ke Singapura? Dia berangkat jam 8.30 pagi loh. Jadi gaun ini harus siap maksimal jam 6.30 pagi. Ujar Elena, seraya memperhatikan gaun buatan Rihanna itu. Jangan khawatir, Bu, ujar Rihanna penuh keyakinan. Kelihatannya kamu yakin ini sudah jam 8? Waktumu hanya tersisa 30,5 jam lagi, tapi gaunmu ini belum ada perubahan sama sekali. Kalau nggak mampu, jangan memaksa. Kamu bisa katakan sekarang sebelum terlambat. Waktunya lebih dari cukup, Bu. Elena memandang Rihanna beberapa saat, lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku pulang. Dan Rihanna, tepati janjimu itu. Jangan menghancurkan citra glamorous. Baik, Bu. Elena melirik bawahannya itu dan mencabik. Melangkah lebar ia pergi dari studio jahit Rihanna itu. Rihanna berjalan perlahan menuju gaunnya dan mengusap gaun bercorak floral berwarna coklat muda keemasan itu dengan detail broci yang mengikuti kelopak bunga dan dipercantik dengan kombinasi warna hitam itu. Aku akan buat kau jadi cantik lagi, oke? Ucap Rihanna seolah ia berbicara pada manusia. Sepanjang malam, Rihanna tidak berhenti bekerja. Semua itu ia kerjakan seorang diri karena para asistennya sudah pulang. Selain itu, dia juga tidak bisa lagi mempercayai 4 asisten jahitan pahitnya itu. Lebih baik dikerjakan sendiri, begitulah menurutnya. Gala adalah satu-satunya event yang dapat ia andalkan untuk bisa maju ke kancah internasional demi melancarkan rencananya. Hingga matahari mulai mengintip di ufuk, Rihanna terus berkutat di studionya, duduk bersimpu di lantai dan menjahit dengan tangannya. Dia memasang perhiasan di bagian rok. Saat Nisa masuk begitu, mulutnya terbuka dengan lebar. Gaun yang kemarin masih terlihat berantakan, sekarang berubah cantik, elegan, dan megah. Ya Allah, bagusnya, seru Nisa, seraya berlari kecil dan menghampiri gaun yang terlihat berkilau karena pantulan matahari yang mengenai payet serta Swarovski yang terpasang di hampir 70% gram. Rihanna tersenyum. Ini masih setengah jadi, Nis. Atasannya masih kurang mutiara sama beberapa kristal. Aduh, Bu, 50% saja udah kayak gini. Rihanna tersenyum.
Nis, setelah ini aku mau pulang mandi dulu. Tolong kamu kunci lagi studioku dan simpan kuncinya ya. Jangan kasih ke siapapun, termasuk itu Elena. Ujar Riana seraya berdiri dan mengemas peralatan jahitnya. Bu, kalau Ibu Elena yang minta saya. Riana melihat asistennya yang terlihat cemas itu. Dia menarik kedua sudut bibirnya dan mengangguk. Ya udah, kalau gitu kita keluar. Aku yang akan kunci.